Di tengah kemajuan zaman yang serba modern, masih ada warga di bawah garis kemiskinan. Rumah yang ditinggali berlantai tanah saat hujan turun, atap rumahnya bocor dan untuk tidur pun hanya beralaskan tikar. Sri Rejeki, 34 tahun, seorang ibu dua anak asal Dusun Kedung Rejo, Desa Jatirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk harus berjuang keras mengurus kedua anaknya sekaligus merawat ibunya Sujarmi, 86 tahun, yang tengah sakit. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sri Rejeki bekerja serabutan. Ia menerima pekerjaan dari tetangga seperti mencuci atau menyetrika pakaian. Saat musim panen bawang merah tiba, ia juga ikut memisahkan bawang atau pitil brambang. Meski penghasilannya tidak seberapa, namun cukup membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Beruntung ada dermawan yang datang membantu, sehingga dapat meringankan beban hidupnya. Wahyu Priyojatmiko sambil memberikan semangat kepada Sri Rejeki, ia juga terenyuh melihat kondisi rumah yang sudah usang. Beberapa bagian sudah keropos. Yang lebih miris, ia bersama anaknya tidur di lantai tanah beralaskan tikar. Di rumah itu tidak ada jamban. Kamar mandinya pun tanpa pintu. Ia akan mengupayakan bantuan bedah rumah kepada pemerintah daerah. Ya, saya ini dengan staf kantor ini mengunjungi seorang pribadi yang sangat perlu bantuan sosial, ya, yang sangat perlu bantuan dari masyarakat, dari pemerintah, terutama dalam persoalan kehidupan sehari-hari. Apa Pak yang dilihat yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan ini? Yang pertama memang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan sekali. Jadi ya, rumahnya sangat-sangat tidak layak huni. Itu kalau hujan pasti bocor dan dapur tidak ada, tidurnya seperti ini, bisa dilihat seperti di lantai yang dari tanah. Kamar mandinya tidak ada tutupnya, dan kalau dia buang hajat besar harus berjalan 200 meter ke sungai. Rekomendasi ke pemerintah bagaimana Pak? Ya, saya pikir ini sangat segera layak untuk diprioritaskan, diberi bantuan, terutama adalah bedah rumah, agar beliau ini sekeluarga bisa hidup secara minimal wajar. Tapi ini alhamdulillah tadi bantuan dari pemerintah sudah turun, diterimakan tanggal 2 bulan 10 ya, sebanyak 2,5 juta. Pak Wahyu sempat memberikan bantuan, Pak. Harapannya pada keluarga ini apa, Pak? Ya, terus berjuang, ya, terus berjuang, ya. Pemerintah pasti akan memperhatikan, ya, pasti akan memperhatikan. Tapi kita harus berjuang, ya, berjuang itu juga memohon kepada Allah dan tetap bekerja, ya. Termbahnya kalau ibunya kalau sewaktu sakit langsung aja dibawa ke rumah sakit, lanjut minta tolong mungkin petugas desa setempat. Kalau mungkin upaya dari Bapak sendiri, kalau melihat kondisi dari warga seperti ini, kira-kira nanti kepada pemerintah daerah bagaimana Pak? Ya, saya nanti akan mencoba untuk ketemu pihak-pihak yang berkait dengan ini untuk segera memberikan bantuan, karena ini saya nilai emergency sekali. Sri Rejeki mengungkapkan bahwa dirinya baru-baru ini sempat menerima bantuan tunai. Meski dalam keterbatasan, ia bertekad tetap berusaha membesarkan anak-anaknya dan merawat kedua orang tuanya dengan sabar dan penuh kasih. Rasanya sangat berat, sangat bingung. Saya bantu dengan kerja serabutan. Kalau itu beredar berambang, disuruh orang cuci baju, gosok baju gitu. Cukup nggak penghasilan Mbak dengan mencukupi 3 orang ini? Ya, tidak, masih kurang. Memang ada pendapatannya berapa atau tiap? Kalau itu sehari ya cuma 25.000. Ya. Mbak, kalau di belakang dapur apa punya WC? Tidak punya WC ya? Tidak punya WC. Kalau mau buang hajat ke pinggir sungai. Jauh? 200 meteran.
Gitu. Kalau kondisi kamar mandinya sendiri Mbak bagaimana? Kamar mandinya ya terbuka gitu, tidak ada tutupnya. Kalau mandi ya begitu. Seperti itu. Kamar tidur berapa? Kamar Banyak. tidur ada 2, tapi yang satu saya pakai untuk dapur karena dapur saya sudah roboh. Kalau yang lainnya tidurnya di mana kalau nggak di kamar tidur? Yang mbahnya tidur di kamar tidur, yang saya bertiga dengan anak saya di lantai pakai alas tikar. Lantai tanah ini ya. Iya, lantai tanah. Mbak, harapan ke pemerintah gimana nih, Mbak? Saya berharap ke pemerintah kabupaten mau membantu bedah rumah untuk keluarga saya, yang rumah yang kami tinggali. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.